Halo semua, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya, Ayu Sita. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata Jepang? Yaps, negeri sakura dengan keindahan bunga sakura yang banyak bermekaran saat musim semi. Lalu apa lagi? Yoi, terkenal dengan anime Jepang. Hehe, tapi kita nggak akan ngebahas mengenai bunga sakura atau anime ya. Tapi kita akan membahas mengenai teknologi atau alat unik buatan orang Jepang. Pasti penasaran, apa saja kan? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Saat sedang berpergian jarak jauh, kamu mungkin akan kerepotan ya dengan urusan baju kotor. Coba deh gunakan minimal Washmuro Portable Washing Machine. Dan alat ini hanya perlu dimasukkan ke dalam wastafel dan langsung bisa dioperasikan untuk mencuci pakaian. Ada 4 pengaturan untuk menyesuaikan waktu pencucian. Kamu juga bisa menggunakannya di rumah untuk mencuci pakaian berbahan sangat lembut atau sangat kotor yang harus dipisahkan dari cucian lain. Bobotnya sangat ringan sehingga mudah dibawa kemana saja. Kamu mungkin sering menyisakan makanan dalam kemasan lalu mengikat kemasan tersebut dengan karpet gelang. Namun seringkali kamu juga tidak dapat menemukan karet gelang untuk menutup kemasan tersebut. Eits, gak usah khawatir. Kehadiran barang unik Jepang seperti Daiso Hand Sealer akan menjadi solusi atas masalah ini. Kamu tidak perlu repot mencari penutup makanan. Kamu hanya perlu menggunakan Easy Hand Sealer untuk menutup kemasan makanan kamu. Daiso Hand Sealer bisa kamu dapatkan ketika mengunjungi toko 100 yen di Jepang. Harga yang diberandol untuk barang unik Jepang yang satu ini adalah sekitar Rp54.000. Ngomongin soal karaoke nih,
Ternyata karaoke adalah hal yang paling menyenangkan untuk menghilangkan stres kan? Namun terkadang hal ini juga mengganggu ketenangan orang-orang di sekitar. Alasannya, tidak semua orang juga menyukai kegiatan bernyanyi atau sekedar mendengarkan nyanyian. Tidak demikian halnya jika kamu menggunakan noiseless karaoke mute mic 2. Barang unik Jepang yang satu ini dapat menjadikan karaoke kamu lebih asyik dan tentunya tidak mengganggu ketenangan orang-orang di sekitar. Noiseless Karaoke Mute Mic 2 dapat digunakan untuk segala jenis gawai dengan sistem operasi Android, iPhone, Windows, dan lainnya. Untuk memperoleh Noiseless Karaoke Mute Mic 2, kamu setidaknya harus merogoh kocek sebesar Rp557 di japantrendshop.com. Ya, alat praktis untuk membuat perjalanan sehari-hari ini lebih mudah saat kamu mendengarkan musik atau podcast favorit kamu. Kamu dapat memprogram earphone untuk bergetar di telinga kamu pada waktu tertentu. Namun, tidak ada suara sehingga tidak mengganggu penumpang atau tetangga lain. Alat ini dapat membangunkan kamu jika kamu tertidur atau terlalu asyik membaca feed Facebook. Tidak ada yang melarang kamu menggunakan earphone ini di kantor atau sekitar rumah saat kamu melakukan tugas, tetapi perlu diingatkan untuk melakukan hal lain pada waktu tertentu. Kekuatan getaran dapat disesuaikan ketiga pengaturan yang berbeda dan ada 2 mode yang berbeda alarm atau timer. Earphone alarm bergetar Mezamazi oleh King Jim memiliki ukuran sekitar 106 x 30 x 20 mm. Layar menggunakan LCD monokrom TN untuk pengaturan yakni alarm per menit. Maksimum 24 jam timer per menit yang maksimum 99 menit. Di antara kalian pasti ada yang sering menggunakan transportasi umum. Hal tersebut dapat memudahkan kamu jika ingin berpergian. Kamu tak perlu bingung jika tak punya kendaraan pribadi. Tapi apa jadinya jika ada kendaraan transportasi yang memiliki bentuk yang unik? Apakah kamu tetap menaikinya? Gak usah bingung-bingung. Yuk simak pembahasan mengenai transportasi unik di dunia. Yang pertama, ada transportasi unik dari Peru yang bernama Barco de Totora. Menyadur dari mysterialadin.com, negara yang terkenal karena memiliki jenis iklim paling banyak ini memang jadi negara yang cukup unik. Salah satu yang membuatnya unik adalah alat transportasinya. Barco de Totora merupakan alat transportasi khas negara tersebut. Barco de Totora adalah jenis perahu yang terbuat dari tumbuhan totora, yakni jenis perumputan yang hanya hidup di sekitar Danau Titicaca. Bentuknya yang seperti naga dan pelampung ini memiliki kursi penumpang yang berjajar rapi di dalamnya tanpa diberi atap dan ada juga yang dibuat bertingkat. Dikarenakan lajunya tidak menggunakan mesin, jadi kamu bisa santai menikmati pemandangan danau yang indah itu. Nah, kamu bisa coba naik Barco de Totora ini di Danau Titicaca yang ada di pantai tengah Peru dan di Pulau Pasca. Totora yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan perahu ini juga ternyata digunakan masyarakat untuk membangun rumah-rumah apung yang ada di tepi danau.
Kalau kamu jalan-jalan ke wilayah Havana dan Veradero di Kuba, kamu akan menemukan transportasi yang super unik dengan warna yang begitu mencolok. Namanya Coco Taxi. Taksi unik yang sudah beroperasi sejak awal 1990-an ini sekarang bertugas untuk mengantar para wisatawan yang berkunjung ke Havana dan Varadero. Selain warnanya yang mencolok, yang membuat kendaraan ini unik adalah bentuknya yang seperti helm cakil yang mungil tanpa ada kaca. Jadi kamu bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang masuk tanpa halangan kalau naik ini. Tapi hati-hati ya, kalau hujan bisa basah. Ya, secara operasional, taksi ini memang mirip dengan baja yang ada di Indonesia. Seorang supir akan duduk di depan mengendarai Coco Taxi dengan stang lurus seperti sepeda motor. Sementara penumpang berada di bagian yang belakang. Kalau hewan amfibi emang ada, tapi kalau kendaraan amfibi gimana ya? Jawabannya ada di Inggris. Ada kendaraan seperti bus yang mampu berjalan di darat dan juga bisa melaju di danau. Namanya Duck Tours. Kamu bisa naik duck boat PD2 yang sudah diperbarui ini di wilayah Boston. Nantinya kamu akan diajak keliling melihat cantiknya kota Boston dari darat maupun air. Kamu nggak perlu takut kebasahan karena di tiap sisinya sudah disediakan kaca mika yang bisa dilepas pasang. Karena difungsikan sebagai transportasi wisata, kamu bakal diajak melihat 30 lokasi bersejarah di kota Boston. Namun seiring perkembangan zaman, ternyata di negara lain juga ada duck tours seperti ini. Kamu bisa ke Singapura dan coba ke Singapura Duck Tours. Nah, durasi untuk berkeliling kota Boston dengan Duck Tours ini adalah 80 menit dengan harga tiket untuk orang dewasa kurang lebih sebesar 45,99 USD dollar. Kamu juga bisa memilih keberangkatan, yakni ada 3 lokasi keberangkatan yang dijadwalkan, yakni Prudential Center Departure, Museum of Science Departure, dan New England Aquarium Departure. Wah, ternyata Indonesia juga mempunyai kendaraan transportasi yang unik loh, yakni bajai. Kendaraan roda 3 yang mirip Coco Taxi di Kuba ini masih menjadi transportasi andalan masyarakat Jakarta. Bajai di Jakarta ini sudah ada sejak tahun 1070-an. Jadi nggak salah kalau masuk ke daftar 5 transportasi yang unik karena cukup legendaris. Selain sebagai angkutan penumpang, bajai ini juga kerap jadi kurir dengan barang-barang yang cukup besar seperti perlengkapan bangunan hingga belanjaan pasar yang jumlahnya sangat banyak. Transportasi unik berikutnya adalah tobogan run dari Portugal.
Disadur dari kiwi.com, Toboggan Run merupakan kereta luncur rotan yang memberikan penurunan cepat dari Maideren Monte ke Livramento, Flankau. Rutenya sendiri sepanjang 2 km. Transportasi itu dibuat menggunakan keranjang dan dioperasikan oleh 2 pengemudi. Pengemudi tersebut berdiri di belakang kereta luncur dan mereka menggunakan kaki mereka untuk mendorong dan mengarahkan kendaraan. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 38 km per jam. Kereta luncur berasal dari abad ke-19, ketika itu adalah moda transportasi umum untuk menuruni bukit yang populer. Saat ini, kendaraan tersebut banyak digunakan sebagai daya tarik pengunjung karena menawarkan pemandangan indah landscape Maideren. Selanjutnya ada party bike dari Amsterdam, Belanda. Tujuan dari party bike tidak harus untuk transportasi seperti itu ya, karena kendaraan ini lebih berfungsi sebagai tempat penyegaran. Asal-usul sepeda tersebut dapat ditelusuri kembali ke Belanda pada tahun 1997. Ya, gerobak multi penumpang bertenaga manusia menjadi kegiatan rekreasi yang populer bagi wisatawan, staf, dan pesta bujangan. Umumnya, desainnya menyerupai gerobak troli awal abad ke-20 dengan bangku samping untuk pengayuh. Sejak penemuannya, party bike telah merambah ke sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat. Ada jeepney dari Manila. Jeepney adalah cara yang populer dan murah untuk berkeliling kota Manila. Tidak ada dua yang sama, namun mereka mudah dikenali karena dekorasi kits mereka. Minibus ini berasal dari jeep tua militer Amerika Serikat Perang Dunia II. Mereka telah didekorasi ulang dan digunakan sebagai bagian dari transportasi umum Filipina. Baru-baru ini, pemerintah mulai mengatur penggunaannya sebagai bagian dari program pengurangan emisi. Sejak itu, jeepney yang berusia lebih dari 15 tahun tidak lagi diizinkan untuk digunakan. Setelah membahas mengenai moda transportasi unik yang ada di dunia,
Saatnya kita membahas gimana sih perkembangan moda transportasi. Ya, yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Menyadur dari buku Transportasi Jalan di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya karya Dr. Bambang Istianto MSI DKK. Transportasi menjadi hal yang menunjang dalam segala aspek aktivitas manusia. Sebut saja, misalnya seorang ingin memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keberadaan transportasi dengan segala atribut yang dimilikinya menjadikan aktivitas tersebut menjadi sangat mudah, cepat, dan hemat waktu. Sejarah transportasi mencakup keseluruhan sejarah manusia. Dulu, pada masa Paleolitik dan Neolitik, awal manusia melakukan aktivitas berpindah-pindah dengan menggunakan kedua kakinya. Kemampuan membawa barang pun sangat terbatas, tergantung kekuatannya membawa barang yang biasanya diletakkan di bahu atau di punggung. Pada masa Neolitik akhir, inovasi menjadikan transportasi lebih mudah. Mereka mengangkut barang dengan menggunakan pikulan atau tandu. Dalam perkembangan selanjutnya, tidak hanya itu, manusia juga mulai mampu menjinakkan binatang-binatang seperti kuda, sapi, kerbau, dan sebagainya. Sejak itu, transportasi dialihkan kepada hewan, bahkan manusia pun menjadikan binatang tersebut sebagai tunggangan. Hewan telah menjadi alat transportasi sangat penting, baik untuk mengangkut manusia maupun barang. Transportasi memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu wilayah bahkan negara. Sistem ekonomi, sosial, budaya, serta aktivitas manusia sangat bergantung terhadap moda transportasi yang diterapkan di suatu wilayah di mana manusia beraktivitas. Keberadaan moda transportasi baik darat, laut maupun udara sangat berperan dalam menciptakan kesinambungan suatu kegiatan. Oleh karenanya, sejak dahulu manusia sudah menciptakan sarana dan prasarana transportasi guna memudahkan serta menunjang aktivitasnya. Penciptaan sarana maupun prasarana hingga fasilitas penunjang yang berkaitan erat dengan transportasi dimaksudkan untuk mengatur serta memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya dengan berbagai jenis moda transportasi lengkap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tuntas sudah sesi Besti kali ini, berita seputar teknologi. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan Besti terbaru. Nantikan Besti menarik lainnya setiap hari Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Batik TV, TV lokal sebagai sahabat dan tempat masyarakat daerah mencari hiburan dan pendidikan. Pastikan untuk follow kami di Instagram @officialbatik.tv agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Yusita, pamit undur diri dan terima kasih.